Ya, saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan proses pelantikan 5 penjabat gubernur dari 5 provinsi di Indonesia. Dan dari gambar yang Anda lihat, ini adalah bagaimana suasana daripada Kementerian Dalam Negeri wilayah Gambir. Dan sudah bersama juga dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ini 5 penjabat dari 5 daerah di Indonesia, yakni merupakan dari pemilihan penjabat Gubernur Banten, Gubernur Gorontalo, Gubernur juga Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Sulawesi Barat, dan Gubernur Papua Barat. Dan tadi saudara ketika melihat proses pelantikan yang sudah dilakukan sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, ini tadi juga mendengarkan pidato yang juga sudah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini adalah Tito Karnavian, menegaskan bahwa dalam pemilihan penjabat gubernur ini sudah melalui sejumlah tahapan. Di antaranya ada usulan dari berbagai pihak termasuk juga lembaga dan publik, kemudian diajukan kepada Presiden. Dilakukan juga sidang untuk menentukan siapa saja yang layak untuk menduduki penjabat gubernur dari 5 provinsi yang sebelumnya penjabat sebelumnya sudah habis masa jabatannya. Langkah ini juga dilakukan sebagai bentuk demokrasi di Indonesia. Dan saudara, untuk melihat bagaimana sebenarnya proses daripada pelantikan yang sudah dilakukan hari ini oleh Mendagri, kita langsung saja untuk berdialog dan menanyakan kepada Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Bapak Herman Nur Cahyadi Suparman. Selamat pagi Pak Herman, salam sehat. Apa kabar Pak? Selamat pagi Mbak Valentina, puji Tuhan selalu sehat Mbak. Oke, alhamdulillah, puji Tuhan. Pak Herman, jika melihat tadi bagaimana proses yang sudah dilakukan dalam pada pemilihan penjabat 5 gubernur ini, dalam prosesnya apakah sudah dapat dikatakan seluruhnya transparan begitu untuk melibatkan rakyat terutama? Ya, tentu kalau kita melihat putusan MK kemarin terkait dengan pengangkatan pemilihan dan pengangkatan para penjabat itu kan salah satu amanatnya adalah regulasi teknis ya, terkait dengan pemilihan dan pengangkatan penjabat kepala daerah yang sepengetahuan kami sampai hari ini memang regulasi teknis atau Permendagri terkait memang masih mengacu kepada peraturan-peraturan Menteri Dalam Negeri sebelumnya, gitu ya. Yang sebenarnya kita harapkan sebenarnya adalah Permendagri atau regulasi teknis lainnya terkait yang khusus untuk menyiapkan para penjabat kepala daerah yang kita tahu selama 1 tahun dan juga 2 tahun ke depan itu akan memimpin daerah-daerah yang sejumlah 271 daerah, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara transparansi, itu berarti publik atau masyarakat selama ini mengetahui bakal-bakal calon, gitu ya, bakal-bakal calon yang diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Bapak Presiden, dan yang kalau kita tahu di aturannya itu mengajukan 3 nama. Tentu ini yang masih menjadi catatan ke depan karena sepengetahuan kami itu belum disampaikan kepada publik siapa saja bakal calon, tetapi kita langsung tahu saja siapa yang dilantik hari ini, gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentu dengan persyaratan yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang JPT Madya untuk para penjabat gubernur, kita tahu para penjabat yang dilantik hari ini sudah memenuhi kriteria tersebut, sehingga besar harapan kita, mereka akan memenuhi harapan publik atau harapan masyarakat untuk memimpin daerah-daerah yang akan dipimpinnya, baik selama 1 tahun ke depan atau selama 2 tahun ke depan, gitu Mbak. Iya, Pak Herman, tadi seperti yang Anda katakan bahwa proses pemilihan ini bisa dikatakan langsung dipilih oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden. Padahal memang sebelumnya seperti kita ketahui bahwa pemilihan gubernur itu kan melalui proses pemilihan umum begitu. Nah, di sini transparansi itu dapat dilihat dari mana keterlibatan publik? Ya, diskursus terkait dengan transparansi ini memang bergulir sejak beberapa bulan terakhir ya Pak ya, karena para penjabat ini itu langsung dipilih oleh pemerintah, bukan oleh pemilihan langsung oleh rakyat, gitu ya. Tentu kalau kita bicara seperti apa transparansinya, seperti apa partisipasi publik dalam proses pemilihan ini, yang kita harapkan sebenarnya dalam beberapa bulan terakhir ini ada satu kanal di mana publik bisa memberikan catatan,
masukan, input, bahkan kritikan mungkin gitu ya, terhadap bakal-bakal calon yang diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk penjabat gubernur atau oleh provinsi atau gubernur untuk penjabat bupati dan wali kota gitu ya. Yang kita tahu memang proses itu tampaknya tidak diperhatikan dengan begitu baik gitu ya. Sehingga hari ini tentu kita asa besar kita kepada para penjabat ini, mereka ini memiliki kapasitas dan tentunya juga integritas ya dalam memimpin daerah selama 1 tahun atau 2 tahun ke depan gitu, Mbak. Oke, berarti istilahnya peran publik di sini adalah untuk jangka panjang atau jangka ke depannya begitu ya Pak ya, dalam katakanlah kalau misalnya sebelumnya tidak bisa membantu untuk memilih siapa kira-kira pejabat yang cocok, ini tadi juga melalui kanal untuk bisa memberikan catatan evaluasi, terutama 5 pejabat ini bisa dikatakan sebagai bakal calon pimpinan masa depan dari 5 daerah itu, begitu Pak Herman? Tentu dengan pelantikan hari ini perlu kita garis bawahi, ini bukan menjadi bakal calon lagi ya, tapi sudah menjadi penjabat definitif gitu ya. Yang kita harapkan sebenarnya dalam proses menuju hari ini sebenarnya ada partisipasi atau ruang di mana publik bisa memberikan catatan atas bakal-bakal calon yang diajukan dan dilantik hari ini. Dan bagi kami ini tentu menjadi catatan juga untuk proses pemilihan penjabat kepala daerah beberapa bulan ke depan, karena kita tahu tahun ini ada 101 daerah yang akan dipimpin oleh penjabat dan 2 tahun ke depan ada 271 gitu ya Mbak ya. Ya, oke. Tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Mendagri tadi bahwa akan dilakukan evaluasi selama 1 tahun, bisa diperpanjang ataupun dipertahankan. Nah, ini butuh peran dari masyarakat untuk memberikan evaluasi ke depannya. Baik, Pak Herman, nanti kita lanjut dulu. Usai jeda berikut ini, kita masih banyak obrolan yang mungkin bisa diperbincangkan hari ini. Ya, saudara, di Breaking News Kompas TV hari ini kita masih berhubung secara daring terhadap Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam hal ini adalah Bapak Herman Suparman. Pak Herman, kita lanjutkan obrolan tadi. 5 penjabat sudah dilantik, penjabat gubernur begitu maksud kami. Nah, bagaimana untuk memastikan bahwa mereka bekerja dengan sesuai dengan tracknya, right on the track begitu? Tentu yang kita harapkan pengawasan dan pembinaan ya. Pertama pengawasan horizontal, tentu yang kita harapkan peran DPRD itu perlu kita kedepankan gitu dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja para penjabat kepala daerah ini. Kemudian peran masyarakat sendiri gitu ya. Kemudian peran stakeholders yang lain termasuk dunia usaha, kelompok masyarakat sipil dan media massa ini itu perlu diberi ruang untuk memberikan pemantauan terhadap seperti apa pelaksanaan pembangunan yang dipimpin oleh para penjabat kepala daerah ini. Sehingga yang tadi kita sampaikan, perlu ada sebuah kanal gitu ya, di mana masyarakat gitu untuk memberikan catatan atau masukan kepada pemerintah terkait dengan kinerja para penjabat kepala daerah ini. Termasuk pengawasan terhadap seperti apa interaksi para pejabat ini dengan DPRD di daerah. Mbak Valentina. Oke, langkah-langkah strategis apa yang bisa dilakukan oleh para penjabat ini untuk kemudian melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh gubernur sebelumnya yang sudah menjabat, Pak Herman? Ya, kita tahu para penjabat kepala daerah ini ingin menjalankan tugas dan tanggung jawab sama seperti kepala daerah definitif ya sebelumnya, gitu ya. Tetapi tentu dengan beberapa ketentuan larangan, misalnya melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan atau membatalkan program yang yang sudah diinisiasi oleh kepala daerah sebelumnya. Tetapi selebihnya dia menjalankan tugas dan tanggung jawab sama seperti kepala daerah definitif gitu ya Mbak ya. Agar dia bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab itu, tentu kalau kita bicara pada posisi itu kita harapkan dia sudah punya kapasitas terkait dengan tata kelola ya, tata kelola pembangunan di daerah, terutama mulai dari sisi perencanaan, kemudian penganggaran dalam penyusunan kebijakan, pembentukan kelembagaan, serta pelayanan publik di daerah. Jangan sampai dimensi-dimensi tata kelola itu mengalami degradasi nilai selama periode pimpinan para penjabat ini gitu ya. Nah, untuk itu tentu yang kita harapkan selain pengawasan horizontal dari DPR dan juga masyarakat, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat sendiri juga mesti berjalan gitu ya. Dan kita tahu selama setiap 3 bulan nanti akan dievaluasi oleh pemerintah pusat, oleh Kemendagri terhadap kinerja ini, yang harapannya hasil evaluasi itu mesti dibuka kepada publik gitu ya, agar publik juga bisa mengetahui seperti apa kinerja terhadap kepala daerah ini. Iya.
Pak Herman, singkat saja tadi menganalisis soal sambutan yang diberikan oleh Mendagri, dalam hal ini adalah Pak Tito Karnavian yang mengucapkan selamat, semoga apapun yang dipimpin ini menjadi proses yang aman dan juga selamat begitu ya. Nah, selamat ini kelihatannya ada pesan-pesan tersirat di dalamnya terkait juga dengan kepentingan politik. Nah, bagaimana ini untuk mengedepankan independensi daripada 5 penjabat ini di daerah sebelum akhirnya nanti terpilih pemerintah yang definitif dari proses pilkada? Ya, tentu yang kami maknai dengan selamat dan aman itu terkait dengan pertama mereka para penjabat ini punya kapasitas gitu ya, dan juga integritas. Dalam arti kita tahu posisi penjabat kepala daerah ini posisi yang sangat luar biasa karena memiliki kewenangan yang luar biasa gitu ya dalam memimpin daerah. Yang kita tahu selama ini problem terkait dengan praktik rasuah itu selalu menghantui daerah. Bahkan sebulan yang lalu ada kepala daerah yang tertangkap KPK karena persoalan integritas ini. Ini harapannya para penjabat kepala daerah ini tidak jatuh pada lubang yang sama terkait dengan persoalan-persoalan seperti ini gitu Mbak. Gitu ya. Kemudian yang kedua, tentu yang kita harapkan para penjabat ini kan terutama yang penjabat gubernur ini berasal dari JPT Madya gitu ya, yang sudah berpengalaman, sudah memiliki kompetensi dan sudah melakukan pembinaan pengawasan terhadap daerah selama ini karena mereka baik menjalankan binbas umum maupun binbas yang terkait dengan teknis ya kementerian lembaga itu terhadap daerah dan tentu mereka tahu di mana pos-pos yang berpotensi untuk diselewengkan oleh para penyelenggara pemerintahan daerah selama ini dan harapannya mereka tidak mempraktikkan hal yang sama gitu Mbak Valentina. Baik, terima kasih Pak Herman sudah berbagi informasi bersama kami. Kelihatannya ini waktu terbatas sehingga kita tidak bisa ngobrol terlalu banyak. Semoga nanti lain waktu kita bisa bertemu Pak Herman. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Salam sehat Mbak Valentina. Ya saudara, sebaiknya kita berikan support dan juga doakan kepada seluruh penjabat yang hari ini sudah dilantik agar kiranya mereka bisa memimpin daerahnya dengan baik dan juga selamat seperti kata Pak Tito Karnavian tadi, terjauh daripada konflik-konflik kepentingan terutama jelang masa pemilu dan juga pilkada yang akan digelar pada tahun 2024. Kami akhiri Breaking News Kompas TV hari ini. Saya Valentina Sitorus pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi.